Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Perkenalkan, saya Ida Rohayati. Saya sebagai guru di SMA Banjar Asri. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Saya lulusan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2012. Pada MPLS kali ini, saya akan memberikan materi bagaimana cara belajar secara efektif. Selamat menyimak. Sering gak sih kalian merasakan sudah belajar banyak, sudah baca buku banyak, sudah les kesana kesini, tetapi gak ada materi yang satu pun nyantol di otak gitu loh. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara belajar yang efektif, tentunya tidak bosan dong. Oke, tips yang pertama, kenali tipe belajar kamu atau dinamakan dengan your learning style. Kalau dulu para peneliti sains ada 3 tipe belajar, nah sekarang itu sudah ada 4 tipe belajar yang harus kamu pahami. Yang pertama, tipe visual, yaitu learning by seeing. Nah, orang yang memiliki tipe ini, dia itu akan lebih paham dengan cara membaca atau dengan cara melihat. Nah, ketika guru memberikan pertanyaan, dia itu akan bisa menjawab secara tepat dan detail apa yang diberikan pertanyaan oleh guru tersebut. Nah, biasanya orang ini lebih mudah dimengerti kalau ada gambarnya, kalau ada ilustrasinya, atau biasanya dikasih coret-coret seperti pakai stabilo diwarnain, atau misalkan dikasih notes-notes kecil. Sifat yang kedua atau tipe yang kedua yaitu auditory atau listening by learning. Nah, ini sebenarnya kayak kebalikan dari sifat tipe visual gitu. Dia itu akan paham jika ada teman yang menjelaskan atau guru yang menjelaskan. Dia akan benar-benar secara tepat mendengarkan apa yang guru jelaskan. Nah, biasanya orang yang memiliki tipe ini bagusnya dengan cara berkelompok atau dengan cara diskusi, karena dia itu akan benar-benar ketika berdiskusi atau ketika berkelompok itu mendengarkan apa yang temannya itu jelaskan. Tipe yang ketiga yaitu tipe kinestetik atau learning by doing. Nah, orang yang memiliki tipe ini dia akan belajar sambil mengerjakan atau dengan cara praktek. Di situ dia akan belajar secara ilustrasi objeknya atau ikut file tripnya. Nah, di situ dia akan memahami objek yang dipelajarinya secara detail. Atau misalkan dia belajar sambil jalan-jalan, atau misalkan ada ketika belajar itu dia kakinya tidak diam, dia itu memiliki sifat belajar secara kinestetik. Yang terakhir yaitu reading writing atau membaca dan menulis. Nah, orang yang memiliki sifat ini, dia itu setelah membaca itu dia itu wajib mencatat apa yang dia sudah dibaca. Nah, yang harus dipahami oleh kalian, setiap orang itu dia memiliki beberapa sifat cara belajarnya, tetapi ada satu yang paling domain. Bagi kalian yang tidak tahu bagaimana sih cara belajar kamu sendiri itu, kalian boleh searching di Google atau misalkan kalian cari di YouTube dengan cari misalkan judulnya itu listening quiz style. Oke, tips yang kedua yaitu sediakan waktu untuk belajar. Jika kalian ingin benar-benar waktu belajar itu efektif, kalian harus punya spare waktu untuk belajar. Tidak bisa kalian belajar sistem SKS. Harus diingat bahwa belajar itu untuk memahami, bukan untuk menghafal. Dan orang pintar bisa kalah sama orang yang rajin, apalagi sama orang yang beruntung loh. Tips yang ketiga adalah Pomodoro Technique. Nah, teknik Pomodoro Technique ini adalah
teknik belajar berdasarkan tim manajemen yang diciptakan oleh Francisco Cirillo. Dulu pada awal kuliah akhir tahun 80-an, beliau merasa belajarnya itu tidak efektif. Nah, dia menyadari harus belajar secara interval waktu yang diselangi oleh waktu istirahat agar kondisinya itu fisik dan psikisnya itu bisa merefresh lagi. Untuk melakukan Pomodoro ini diperlukan time atau waktu, bisa kalian menggunakan jam, di handphone kamu juga bisa. Nah, teknik Pomodoro ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kalian set waktu selama 25 menit untuk benar-benar itu untuk belajar. Kalian tanpa mengobrol, kalian tanpa main handphone, atau misalkan tanpa pakai cemilan, atau misal itu harus benar-benar menyediakan waktu 25 menit fokus untuk belajar. Setelah 25 menit itu berjalan, set lagi 5 menit untuk beristirahat. Siklus ini bisa dikerjakan selama 4 siklus. Oke, tips yang keempat yaitu teknik Feynman atau Feynman teknik. Kalau kalian ingin mengetes pengetahuan kalian sudah sampai di mana, kalian boleh banget menggunakan teknik Feynman ini. Sebenarnya sih sudah banyak orang yang mengerjakan teknik Feynman ini, tapi mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang melaksanakan atau sedang memperagakan teknik Feynman ini. Misalkan kalian sudah banyak belajar, sudah banyak membaca, kemudian kalian itu menjelaskan ulang terhadap teman kalian. Nah, secara tidak langsung kalian itu sudah membantu diri kamu sendiri. Oke, tips yang kelima yaitu latihan soal. Nah, kayaknya ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena hampir setiap guru, baik itu di awal ataupun di akhir, nyuruh kalian untuk latihan soal. Nah, harus diingat, kalau cara belajar dengan latihan soal itu lebih efektif daripada kalian harus belajar atau menghafal materi yang harus kalian jelaskan. Karena kenapa? Karena latihan soal itu memicu rasa ingin tahu kita. Tips yang keenam adalah istirahat yang cukup. Pastikan kamu mempunyai tidur yang sangat cukup. Kenapa? Karena ketika kalian bangun di pagi hari, gelombang alfa di otak kamu itu akan menjadi sangat aktif. Nah, gelombang ini yang akan membantu otak kamu untuk menyerap informasi baru. Makanya ketika pelajaran di pagi hari itu lebih mudah menyerapnya dibandingkan belajar di siang hari menjelang istirahat. Tapi harus diingat juga, jangan terlalu capek karena bergadang, itu bisa membuat kamu sakit. Oke, tips yang terakhir ini tidak kalah pentingnya dari tips-tips sebelumnya, yaitu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar ini merupakan satu ikhtiar untuk kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam mencari ilmu dan faham saat mengikuti belajar. Gimana? Sekarang sudah tahu kan bagaimana cara belajar yang efektif? Selama ini sudah benar belum cara belajar kalian? Nah, tugas terakhir di video ini, coba kalian tuliskan bagaimana cara belajar kamu menjelang ujian. Kemudian coba jelaskan tipe belajar kamu itu seperti apa. Nah, tugas ini boleh kalian kumpulkan ke Pak Tendi atau ke Pak Askom ketika kalian ke sekolah. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.